merawat kambing bunting tua agar sehat dan tidak mudah keguguran. Seperti di kesempatan kali ini, saya berkunjung seperti biasanya di kandang pedalaman ataupun kandang sederhana, dan salah satu dari sekian banyak kambing di sini ada yang mau melahirkan ataupun kurang 1 minggu itu sudah melahirkan. Nanti ciri-cirinya juga saya ulasan di sini ataupun saya jelaskan biar kelas pemula tidak penasaran dengan ciri-ciri khas dari kambing yang segera melahirkan. Untuk tipsnya sendiri supaya ternak teman-teman itu aman saat melahirkan juga normal, tidak sesar ataupun tidak mengalami mati di dalam. Yang harus dihindari pakan-pakan yang membahayakan ke depannya, bos. Di sini saya jelaskan secara lisan, nanti saya akan perlihatkan foto cuplikan dari jenis tanamannya biar tidak meniru ataupun memberikan. Pakan yang pertama yang bisa menyebabkan keguguran di usia muda ataupun usia tua itu dari jenis daun ubi jalar. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan daun ubi jalar. Kemudian bahan rambanan juga bisa menyebabkan keguguran, bos. Untuk bahan rambanan yang bisa menyebabkan keguguran ada satu yang saya ketahui, yaitu dari jenis daun bunga sepatu, atau lebih tepatnya kalau daerah sini menyebutnya itu daun kerantil, karena untuk kualitas daunnya tipis, cuma mempunyai kadar lendir yang bisa membahayakan kesehatan kambing bunting. Dan yang berikutnya ini dari jenis pendongkrak, biaya gratis, manfaatnya ini sangat luar biasa ke ternak, khususnya buat teman-teman yang kambingnya itu mogok makan, diberi rambanan tidak suka, comboran, rumput hijauan juga tidak mau. Itu biasanya para peternak berkreatif, berinisiatif membelikan jenis tetes tebu ataupun limbah dari kecap, ampas kecap biasanya seperti itu. Cuma untuk kekurangannya ke kelas kambing bunting bisa menyebabkan kesuburan terlalu sempurna, bikin cikal ataupun calon bakal cempenya di dalam perut indukannya cepat besar, kegedean, bos. Nanti saat beranak ataupun melahirkan bisa saja cempenya tidak bisa keluar akibat terlalu gede, bahkan bisa mengakibatkan bakalnya mati beserta indukannya juga mati. Supaya aman saat melahirkan normal, tidak sesar, tidak ada hambatan, kita hindari terlebih dahulu pakan-pakan yang menurut teman-teman membahayakan. Yang kita berikan pakan-pakan yang aman, seperti halnya contohnya yang aman bisa diterapkan itu dari jenis rambanan Clericidae, Aliandra, rumput hijauan dari rumput odot, rumput sataria, rumput paicong. Dari rambanan yang lainnya masih banyak, seperti dari jenis daun nangka, daun kersen, daun mauni, itu bisa. Cuma kalau sudah melahirkan dan asinya juga masih belum montok, supaya melimpah asinya, di sini saya jelaskan pakan-pakan pendongkrak, yaitu dari daun buah nangka. Kalau untuk buah-buahan yang saya paham dari buah bengkoang, yaitu teman-teman berikan buah bengkoang secara rutin 1 hari 2 kali ataupun 3 kali, dicampurkan di comboran, plus teman-teman beri konsentrat penambah ASI beserta pakan-pakan yang kedepannya supaya indukannya tidak mengalami kurus, perkembangannya cempenya tidak mengalami kecentet ataupun lambat. Ya harus kita rawat serutin mungkin
seteliti supaya kedepannya dari kelas-kelas kambing yang baru saja melahirkan maupun bunting tua itu tetap aman. Seperti itu, seperti dari cetem atau jenis kasut kedelai ataupun jenis dari ampas tahu setelah melahirkan itu bisa diberikan, bisa membuat gemuk dari kelas indukannya. Sedangkan untuk perawatan kandang juga harus perlu di saat-saat mau melahirkan, jenis dari carang ataupun tangkai kita bersihkan bos, supaya nantinya cempenya ataupun bakalnya tidak mengalami cacat terkena dari jenis tangkai seperti di bagian depan saya ini. Kalau bisa dibersihkan dari kohinya, letongnya ataupun jenis rintilnya kita bersihkan secara rutin supaya kedepannya nanti kesehatan kambingnya tetap terjaga. Ini saya perlihatkan ke bagian sebelah depan untuk di kelas perawatan cempe dan perawatan kambing-kambing doro supaya kedepannya seperti di bagian depan saya, yaitu mudah gemuk, bunting, tetap sehat ataupun mudah birahi cepat. Ini penghuni yang di sebelahnya, yaitu dari doro yang bulan lalu ataupun tahun lalu pernah mengalami keguguran akibat pola pakannya tidak teratur ataupun pola pakannya itu sembrono, yaitu diberi jenis dari daun di ladang yang tidak terlalu teliti, yaitu daunnya itu berupa tanaman dari daun jenggelan ataupun daun cincau. Itu juga bisa mengakibatkan ternak bunting, bisa mengakibatkan keguguran. Seperti yang di bagian depan saya ini pernah mengalami keguguran, dan untuk usianya sendiri kalau nggak salah itu bulan lalu sekitar 4 bulan. Sudah kelihatan cikalnya, bakalnya, jantan dan betina itu. Cuma ya untuk resikonya di pola pakan rambanan ya harus teratur, harus teliti bos, supaya tidak seperti kelas indukan yang mengalami keguguran. Perawatannya sendiri kalau kelas cempe beda dengan perawatan kambing bunting ataupun kambing-kambing majeran. Perawatannya lebih tepatnya ataupun lebih idealnya seharusnya di bagian pola perawatan cempe harus lebih teratur supaya kedepannya tidak mengalami kecentet, kerdil ataupun sebagainya. Perawatannya diberi pakanan rutin bos. Rutinnya itu bukan rutin syukur ataupun sembrono, awuran, enggak. Rutinnya itu dari perawatan vitamin diberikan, perawatan pakan comboran juga diberikan, dari rambanan yang aman juga harus diterapkan. Seperti itu untuk pakan-pakan yang bisa membuat cempe tumbuh besar, gemuk. Yang pertama dari cetem, kasut kedelai, konsentrat penggemuk, ampas tahu, bekatul, dan masih banyak lagi. Sedangkan vitaminnya, vitamin yang sering ternak kita terinfeksi cacingan, bisa menggunakan Sanbe jenis obat cacing kambing. Kalau menggunakan bahan-bahan gratis ada 2 tanamannya, saya sebutkan secara lisan saja ya bos. Yang pertama itu dari jenis buah pepaya muda atau lebih tepatnya mengandalkan dari getah yang paling ideal. Yang kedua itu dari buah mengkudu. Nama lainnya ada 2 jenis yang menyebutkan bentis dan pace. Itu bisa sebagai obat pembasmi cacing ataupun pembasmi parasit dalam ternak yang nafsu makannya itu kelihatan stabil, normal, makannya lahap tapi tidak kunjung-kunjung gemuk, bisa terkena infeksi cacingan. Kemudian untuk perawatan badannya juga perlu dengan kita rutin memandikan bos, supaya tidak terkena infeksi kutunan, gudikan, korengan ataupun penyakit kulit secara teratur menggunakan sampo plus pembasmi kutu seperti itu. Sedangkan yang ini yang tanduknya agak berdiri dan agak bengkok, ini juga masih belum bunting, majeran bos, lemu banget berkat rutin memberikan pakan-pakan
modern seperti dari konsentrat, cetem, kasut. Cuma kalau untuk kambing-kambing yang sekarang sudah hamil tua ya dihindari dulu untuk pakan-pakan yang bergizi. Nanti setelah melahirkan bisa dipendongkrakkan ataupun di stot biar perkembangannya lebih baik. Ini mau berdiri aja agak susah karena ya 5 bulan bos. Kalau untuk kelas induan 5 bulan ya akan segera melahirkan kurang dari 1 minggu. Sedangkan kalau untuk kelas-kelas doro biasanya hampir 6 bulanan itu baru melahirkan. Kalau untuk kelas induan lebih cepat untuk melahirkannya. Seperti itu untuk informasinya, semoga bermanfaat. Dan untuk cara mengatasi kambing macer, caranya sangat simpel, harus mempunyai pemacak sendiri di kandang ataupun mempunyai pejantan. Seperti di kandang sini pejantannya ada, cuma di bagian yang kelas lainnya ini belum masa birahi ataupun belum minta kawin. Yang triknya melihat indukan itu minta kawin, kita dekatkan seperti yang di bagian depan saya ini, sebelahan dengan induk pejantannya. Nanti kelihatan ciri-ciri yang paling utama yang sering itu kambingnya sering bengok-bengok ataupun bersuara terus walaupun pakan-pakannya full. Kemudian yang kedua, biasanya keluar lendir di bagian alat kelaminnya. Dan yang terakhir, lincah. Kemudian didekati pejantan itu diam dan ekornya berdiri terus, bergerak terus, kipit-kipit, hampir sama menyerupai dari ekor yang tadi berdiri. Seperti itu sekilas informasinya, semoga video bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.